Ngeronda Sip episode 17. Hai Breeders dan insan brilian semua, ketemu lagi di Ngeronda Sip, ngobrolin obligasi, reksadana, dan saham paling sip. Kita akan bahas 3 pilihan saham kalian, baik secara fundamental maupun teknikal. Oke, yang pertama mau saham apa aja nih teman-teman? Aces Ya, oke. Abis itu yang saham kedua? Cepin Ya. Oke, lalu yang ketiga saham apa nih? Akra ya. Ya. Yang pertama ada PT Hardware Indonesia Tbk atau saham Aces. Dari sisi fundamental, yes. Karena dilihat dari result kinerja, Aces membukukan laba bersih mencatat 204,81 miliar rupiah per Maret 2024. Ini tumbuh 29,34% secara tahunan atau year on year dari 158,36 miliar rupiah. Lonjakan laba bersih itu utamanya ditopang oleh kenaikan penjualan bersih Aces. Pada periode Januari sampai Maret 2024, Aces mengantongi penjualan bersih sebesar 1,99 triliun rupiah atau naik 17,05% year on year. Katalisnya pertama, Aces membukukan SSSG yang solid sebesar 10,1% pada bulan Mei 2024. Kami memperkirakan Aces akan membukukan SSSG yang positif pada bulan Juni, didukung oleh acara promosi Boom Sale yang sedang berlangsung dari tanggal 12 Juni hingga 9 Juli 2024 dan didukung oleh libur panjang Idul Adha bulan Juni. Yang kedua, Ace Hardware menargetkan kontribusi penjualan online sebesar 20% dalam 5 tahun ke depan dan meningkatkan jumlah SKU baru sebesar 10% setiap tahunnya. Aces juga melanjutkan ekspansinya dalam membuka 7 toko baru year to date, 5 Ace Hardware di Pejaten, Banyuwangi, Kota Wisata, Garut, Rawabuntu, dan 2 Ataru di Surabaya dan Medan, dan diharapkan akan ada 8-13 toko baru di tahun 2024. Oke, saham pertama Aces ya. Kita Aces secara teknikalnya no, karena pertama kita lihat dari trennya arahnya masih turun, terus posisi harganya reboundnya di dekat resisten, artinya akan ada potensi rebound tertahan di area resisten, target penurunannya masih di area 775. Dan yang kedua ada PT Carun Pokpan Indonesia Tbk atau saham Cepin. Dari sisi fundamental, yes, karena dilihat dari result kinerjanya, Cepin membukukan laba yang dapat distribusikan kepada entitas induk sebesar 711,03 miliar rupiah pada kuartal 1 2024. Angka tersebut melonjak hingga 195,1% jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023, yaitu 240,9 miliar rupiah. Pada kuartal pertama tahun ini, Cepin mencatat penjualan dan pendapatan usaha sebesar 15,9 triliun rupiah atau meningkat 9,6% jika dibandingkan periode sebelumnya, yaitu 14,5 triliun rupiah. Katalisnya pertama, pendapatan yang lebih tinggi dan pemulihan margin mendukung melonjaknya laba bersih Cepin. Hal itu didorong oleh harga ayam yang lebih tinggi selama bulan Ramadan. Yang kedua, peningkatan margin pada kuartal 1 2024 didorong oleh segmen DOC dan Livebird. Kedua segmen tersebut mengalami peningkatan margin karena harga jual yang lebih tinggi yang didorong oleh pengambilan sendiri di seluruh industri dan permintaan yang lebih tinggi selama bulan Ramadan. Yang ketiga, target pertumbuhan pendapatan sekitar 5-10% di tahun 2024. Secara prospek kinerja keuangan Cepin masih bisa tumbuh positif dan Cepin berpotensi mencapai target yang ditentukan tahun ini. Oke, yang kedua Cepin secara teknikalnya yes, karena kita lihat meskipun arah trennya masih sideways, tapi posisi harganya mulai naik. Ini mendekati resisten 5.400. Kalau berhasil breakout 5.400, ada potensi penguatan lanjutan ke resisten berikutnya di 5.500. Dan yang ketiga ada PT AKR Koploerindo Tbk atau saham Akra. Dari sisi fundamental yes, karena dilihat dari result kinerjanya emiten minyak dan gas bumi, Akra mengantongi laba bersih senilai 595 miliar rupiah pada kuartal 1 2024. Realisasi itu turun 1,94% year on year dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi saat pendapatan usaha Akra melandai 10,4% year on year menjadi 9,81 triliun rupiah. Penurunan pendapatan pada segmen perdagangan dan distribusi disebabkan oleh penurunan harga jual rata-rata serta aktivitas penambangan akibat cuaca buruk dan kondisi lainnya. Katalisnya pertama, Akra fokus memacu penjualan lahan di kawasan ekonomi khusus atau KEK, Java Integrated Industrial and Ports Estate atau JIIPE dengan target penjualan lahan sebesar 130 hektar.
Yang kedua, dengan banyaknya pabrik besar yang akan dioperasikan pada tahun fiskal 2024, pendapatan utilitas dan pelabuhan juga diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Dan yang ketiga, selain itu akan ada aliran pendapatan utilitas yang lebih baik dari kawasan industri mulai 2025, dan seterusnya akan dimulainya pabrik peleburan Freeport diperkirakan pada Agustus tanggal 24, dan Sini Glass diperkirakan pada tahun 2025. Ya, yang ketiga, Akra secara teknikalnya no, karena trennya masih turun. Posisi harga sekarang berada di dekat area support. Support juga berpotensi ditembus karena arah tren masih turun. Target penurunannya ada di 14.15. Itu dia 3 saham pilihan yang sudah kita bahas, baik secara teknikal dan juga fundamental. Sampai jumpa di Ngeronda Sip episode selanjutnya. See you!